Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junedi, mahasiswa Prodi Sistem Informasi. Kali ini akan mengerjakan tugas 3 basis data. Oke, pertama-tama tugas kita yang pertama adalah melakukan praktikum transaksi, kemudian melakukan praktikum basis data terdistribusi. Di praktikum transaksi kita mungkin akan mempraktikkan bagaimana menggunakan commit, bagaimana menggunakan rollback, checkpoint, kemudian trigger ya. Kemudian untuk praktikum basis data terdistribusi, aplikasinya akan menggunakan dua buah sistem yang berbeda, Windows dan saya menggunakan sistem Linux ya, Ubuntu. Lupa kita mulai dengan membuka aplikasi SHARE, memastikan bahwa aplikasi MySQL di sini sudah start. Kemudian kita ke localhost menggunakan ini ya, admin. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita langsung saja kita ke pasien. Kemudian kita ke SQL sini. Ini SQL-nya tempat manual yang kita ketik semuanya di sini. Kemudian kita klik insert. Ketika kita klik insert di sini sudah memunculkannya apa yang akan kita masukkan ke pasien ini. Di sini masih kita diberi template, ada value 1, value 2. Value 1 ini merujuk ke ID pasien, value 2 ke nama pasien dan seterusnya. Di sini kita akan menguji coba menggunakan perintah commit. Oh iya, kita juga perlu tahu apa sih commit itu. Commit itu bisa kita asumsikan sebagai perintah untuk meng-save, untuk meng-submit secara permanen dengan data yang lain, itu sudah final gitu, data tersebut sudah final. Jadi ketika kita masukkan commit, itu akan masuk ke tabel pasien. Kita mulai ya. Nah, sudah. Di sini kita sudah menginputkan nih, di sini terlihat ya. Kita cek di tabel pasien. Nah, apa yang kita input tadi belum ada, karena sebelumnya kemarin kita sudah menginput sekitar 5 ini ya. Ada rutin ya. Kita create new routine. Parameter kita drop transaksi 1, kemudian kita isi ya. Baik, di sini sudah ada satu transaksi ya. Kita bisa ke SQL sini. Hanya saja kita bisa lebih cepat menggunakan XKit sih. Ya. Baik, jadi di bagian transaksi bahwa ini sudah muncul ya. Kemudian ini yang tadi kita telah inputkan lewat SQL tadi ya, dengan commit. Sekarang kita lihat di pasien.
Nah, tadi terjadi transaksi oleh Bowo, namun di pasien tidak terdaftar. Oke, kemudian kita langsung saja ke tugas 2 lagi, kita buat rutin baru. Grab ini rutin, kita biarkan saja. Oke, baik, ternyata kurang titik koma. Di sini sudah ada, kita execute transaksi 2. Nah, di sini sudah ada Sutarno. Kita cek di pasien. Nah, sudah muncul ya, Sutarno. Berarti dengan demikian komit kita telah berhasil. Jika kita tidak menggunakan komit, maka dia tidak akan muncul di sini. Dan jika kita menggunakan komit, dia muncul di sini. Oke, baik. Oke. Sekarang coba kita kembali ke prosedur, ke rutin ya. Kita drop dua-duanya. Seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan rollback. Kita kembali ke rutin. Kita memberi nama ini, kemudian kita hapus parameternya. Rollback itu semacam undo ya. Jadi ketika kita membuat dua buah data, kita buat ini adalah rollback 1 ya. Kemudian yang kedua adalah rollback 2. Rollback 2 ya, namanya rollback 2. Maka rollback 1 ini karena ada fungsi ini, dia tidak akan dimasukkan ke table, melainkan instruct 2, yakni rollback 2 ini. Kita coba ya. Oke, berhasil. Kita execute. Kemudian kita ke tugas 2, kita ke SQL nya, kita call kunci open. Oke, kemudian kita cek di pasien. Nah, di sini terinput 2 kali ya, karena tadi saya melakukannya 2 kali. Terbukti bahwa rollback yang pertama tidak terinput. Coba kita kembali. Maka ini kita ganti ya. Selesai. Namanya kita ganti. Iya. Oke. Tadi itu roll 1 dan Tia. Mana yang masuk? Kita execute 1 kali. Nah, kita ke pasien. Nah, terlihat di sini. Tia masuk. Oke. Ini masih sisa yang tadi. Jadi yang masuk Tia dan roll 1 nggak masuk. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan menguji coba set point ya. Kembali ke tadi, kita buat yang baru lagi. Kita namakan uji set point aja kali ya. Ini diulangi seperti tadi, grupnya dihapus, kemudian kita paste saja ya, seperti ini. Panjang ya, jadi ada begin transaction ya kan,
Kemudian ada insert into pasien, nama pasiennya apa. Kenapa nggak pakai ID? Karena ID-nya sudah otomatis nanti. Ya, ini namanya save A. Jadi ketika kita ketikkan di sini setelah value ini save point, maka ini akan menjadi save point titik awal. Kemudian kita masukkan data yang kedua, insert into bla 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 save B. Tapi kita rollback to point 1. Nanti dia akan rollback. Jadi kode yang kedua ini tidak akan masuk, tapi akan kembali ke poin 1 yang ini. Kemudian baru yang ketiga, insert save C, baru commit. Kita coba ya. Kita execute. Nah, sekarang kita cek di pasien. Tadi ada dua yang kita masukin, save B dan save C, tapi save B nya kita rollback. Nah, sini ya, yang B nggak masuk ya. Jadi save point itu semacam titik aman, dimana jika terjadi kesalahan dalam transaksi itu nggak harus ngulang dari awal, tapi bisa langsung memulai dari save point itu tadi. Jadi seperti tadi ya, ada save A sampai save C. Save A dijadikan save point, kemudian setelah selanjutnya save B ternyata terjadi kesalahan, dia nggak ngulang dari awal lagi tapi dari save point tadi, seandainya panjang seperti itu, kira-kira seperti itu. Untuk triggernya kita sesuai panduan praktik, kita menambahkan table baru ya. Ini bagian struktur di tugas 2 kita buat table baru ya, ini transaksi obat dan obat ya. Di table name-nya kita save. Baik, di sini sudah bertambah ya. Jadi ada 8 table di sini. Karena sudah
terinput ya. Sekarang kita ke struktur ke obat. Kita bisa pakai cara ini untuk mengindeks kita obat. Nah seperti ini. Kemudian transaksi obat. Struktur ID transaksi, ID pasien, ID obat. Kita indeks. Oke. Kemudian kita tugas 2 more bisa. Nah di sini kita klik ya show hide atau create tables. Di sini ada list yang belum show. Kita munculkan. Obat, kemudian kita ke insert ya. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan sudah sesuai tadi. Kemudian kita ke prosedur. Oh, bukan rutin, kita trigger. Trigger penjualan. Dengan panduan praktikum. Kemudian kita klik go. Oh salah, sini kurang. Baik, klik go. Sekarang kita akan ke obatnya. Ya, sini kita lihat stoknya masih ada 10, 20, dan 5 ya. Sekarang saya akan membeli salah satunya. Seperti amoxicillin ini. Stoknya masih 20. Kemudian saya akan transaksi obat untuk membeli. Biasa. Jadi kita isi ID-nya 2. Kita buat si Amelia ini jumlahnya 10. Total harganya kita bisa buat bebas aja. Ego. Sekarang kita obat. Ya, yang tadi yang mesti kita jumlah 20 sekarang kita 10. Coba kita dicoba lagi dengan aplikasi ya, transaksi obat. Insert.
buat sini naik mobilnya. Ini ombaknya berarti satu ya, jumlahnya 5, kemudian total harganya grup standar obat, dan lihat jumlah sudah berkurang dari 10 menjadi 5. Untuk nomor 1 baik dari komit, kemudian rollback, set point, dan trigger sudah. Sebenarnya trigger bisa lewat SQL juga, hanya saja karena kita menggunakan PHP admin, menggunakan SAM, kita bisa menggunakan tools ini tanpa harus mengetiknya satu persatu ya. Dan yang kedua, karena kekurangan waktu dan perangkat yang kurang memadai, sekiranya saya mencukupkan sampai di sini saja. Atas banyak kekurangan kesalahannya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.